Selamat datang kembali. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan ya, Anda para pembelajar sejati yang tidak pernah lelah mencari tahu bagaimana dunia ini bekerja di balik layar, eksplorasi mendalam kita kali ini memang dirancang khusus untuk Anda. Betul sekali. Coba deh Anda perhatikan sekeliling Anda sejenak. Meja kerja Anda, rak buku di sudut ruangan, lantai kayu laminasi, atau bahkan dashboard mobil Anda. Ada satu elemen tak kasat mata yang menyatukan semua benda itu. Lem. Iya, lem, resin, pengikat industri. Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang memadukan kimia tingkat tinggi dengan salah satu tantangan lingkungan terbesar di zaman kita. Misi eksplorasi kita adalah membedah bagaimana sesuatu yang biasanya cuma dianggap sebagai limbah industri kayu cair yang kotor, sebenarnya punya potensi revolusioner untuk menggantikan plastik dan lem beracun di masa depan. Kita akan masuk ke ranah rekayasa material, menggeser atom demi atom. Dan untuk memandu perjalanan ini, kita akan membedah sebuah artikel riset yang sangat detail dari jurnal bergengsi Materials. Ini edisi tahun 2022. Jurnal yang judulnya Structural Analysis of Lignin-Based Furan Resin, kan ya? Karya tim peneliti Zhu Suhai, Bardo Bruiners, Tainis Laurentian, dan Mikhail Balakshin. Betul, ini bukan sekedar diskusi teoretis tentang menyelamatkan bumi ya. Ini eksperimen laboratorium nyata yang membongkar struktur material baru untuk melihat bagaimana ia bekerja di tingkat molekuler. Dan alasannya sangat mendesak. Sangat. Saat ini dunia sedang berlomba menuju target strategis global, yaitu mencapai puncak emisi karbon dan pada akhirnya netralitas karbon. Selama lebih dari 100 tahun, peradaban modern kita ini dibangun, direkatkan dan dibentuk oleh produk berbahan dasar minyak bumi. Selama kita masih pakai minyak bumi untuk membuat lem kayu lapis atau komponen plastik, kita terus memompa karbon baru ke atmosfer. Kita harus menyingkirkan produk berbasis minyak bumi ini dan menggantinya dengan material berbasis biomasa yang terbarukan. Di masa lalu, industri kayu, manufaktur furnitur, dan konstruksi itu sangat bergantung pada sebuah resin yang disebut LPF. Lignin fenol formaldehida. Namanya saja sudah terdengar seperti sesuatu yang tidak ingin Anda hirup ya. LPF ini adalah lem standar industri. Masalahnya begini, meskipun industri sudah mencoba membuat LPF ini lebih hijau gitu, dengan memasukkan sedikit komponen alami dari kayu, upaya itu selalu menabrak dinding buntu. Dinding buntu itu bernama toksisitas. Racun. Iya, LPF mengandung sedikit lignin yang berasal dari alam. Tapi dua komponen struktural utamanya, fenol dan formaldehida, itu adalah bahan kimia sintesis yang sangat beracun dan berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Untuk melihat seberapa mematikan bahan ini, kita bisa melihat nilai LD50-nya. LD50 itu standar emas dalam toksikologi kan? Betul. Ini dosis yang cukup untuk membunuh 50% dari populasi subjek uji, biasanya tikus laboratorium. Nilai LD50 untuk fenol adalah 317 mg per kilogram berat badan. Itu sudah cukup buruk, tapi formaldehida jauh lebih mengerikan, nilai LD50-nya cuma 65 mg. 65 mg. Rasanya itu cuma sebesar ujung kuku. Iya, sekecil itu. Kalau kita proyeksikan ke manusia, meskipun kita nggak menelannya secara langsung, bahan kimia ini terus-menerus menguap. Semacam off-gassing dari furniture di dalam ruangan tertutup tempat kita tidur dan bekerja setiap hari. Membayangkan fondasi rumah dan perabotan kita direkatkan oleh racun sekuat itu rasanya sangat meresahkan ya. Makanya, para peneliti dalam studi ini memperkenalkan kandidat baru kita, resin LFA. Singkatan dari? Lignin-based furfuel alcohol. Tepat. Hal yang membuat LFA ini begitu menjanjikan adalah dia 100% terbarukan. 100%. 100%. Tidak ada minyak bumi dan sama sekali tidak ada formaldehida beracun. Bahan bakunya sepenuhnya berasal dari biomasa yang ketersediaannya melimpah ruah. Komponen pertama adalah lignin kraft, atau disingkat KL. Lignin ini asalnya dari mana tepatnya? Di alam liar, lignin itu semacam beton alami yang menopang serat-serat selulosa pada pohon. Ini yang bikin pohon bisa berdiri kokoh melawan badai. Namun, ketika pabrik kertas memproses kayu, mereka cuma menginginkan selulosanya. Untuk bikin kertasnya? Betul. Jadi mereka merebus kayu ini dalam campuran bahan kimia yang keras dan suhu tinggi.
Proses ini menghancurkan struktur alami lignin, melepaskannya ke dalam bentuk limbah cair tebal yang sering disebut cairan hitam. Cairan hitam limbah pabrik. Sebagai gambaran skalanya, di tahun 2018 saja, operasi pabrik pulp kraft global mengekstraksi sekitar 265 kiloton lignin teknis ini. Tunggu sebentar. 265 kiloton. Itu berarti 265 juta kilogram cairan limbah setiap tahunnya. Setiap tahun. Selama ini, gunung limbah sebanyak itu diapakan oleh industri kertas? Apakah cuma dibuang begitu saja ke sungai? Atau dibakar? Sebagian besar dibakar di dalam pabrik itu sendiri untuk menghasilkan energi tingkat rendah yang menggerakkan mesin-mesin mereka. Sebagian kecil dibuang atau ditumpuk. Sangat sedikit yang diubah menjadi produk bernilai tinggi. Itulah mengapa ini jadi target utama. Masuk akal. Lalu komponen keduanya? Komponen kedua dalam resep LFA ini adalah furfuryl alkohol atau Fa. Ini cairan organik yang bisa disintesis secara massal dari hemiselulosa, bagian lain dari sisa biomasa tanaman pertanian, seperti tongkol jagung atau ampas tebu. Jadi kita punya dua bahan organik melimpah yang saling melengkapi. Kedengerannya sangat sederhana ya. Kita punya jutaan ton limbah cairan hitam di satu sisi dan cairan dari sisa pertanian di sisi lain. Tinggal dicampur di dalam tong besar, diaduk, dan jadilah lem superorganik. Tapi saya yakin kalau memang semudah itu kita udah pakai furnitur tanpa formaldehida sejak dekade lalu. Pasti ada kendala teknis yang bikin para ilmuwan memutar otak. Kendalanya sangat besar. Masalah utamanya ada pada struktur molekul limbah cairan hitam itu sendiri. Proses perebusan kimia di pabrik kertas yang kita bahas tadi benar-benar mencabik-cabik molekul lignin. Hasilnya adalah sebuah polimer yang strukturnya luar biasa kompleks, acak, dan sangat heterogen. Sangat berantakan. Sangat. Tidak ada dua molekul lignin kraft yang punya bentuk yang identik. Bayangkan, Anda mencoba merakit sebuah balok puzzle, tapi setiap kali Anda mengambil satu keping, bentuk kepingan itu berubah secara acak. Susah banget pastinya. Menyatukan bahan baku yang bentuk kimianya sangat kacau ini dengan molekul Fa adalah sebuah mimpi buruk bagi ahli kimia polimer. Nah, ini membawa kita masuk ke laboratorium bersama tim peneliti untuk melihat bagaimana mereka mencoba menaklukkan kekacauan ini. Eksperimen memasak resin ini sebenarnya mengingatkan saya pada resep memanggang kue yang menuntut presisi mutlak. Mereka mencampurkan 30% berat lignin kraft yang sudah dikeringkan dengan 52% Fa. Lalu ditambahkan 18% air. Semuanya dimasukkan ke dalam reaktor, dipanaskan pada suhu yang sangat spesifik, yaitu 50 derajat Celcius selama tepat 60 menit. Dan ingat, semuanya ini dilakukan dalam kondisi asam sambil terus diaduk. Benar, pakai rotor dengan kecepatan 1000 rotasi per menit, 1000 rotasi per menit untuk cairan yang tebal dan lengket, itu luar biasa kencang loh. Dan kondisi asam di dalam campuran itu penting sekali. Dia tidak cuma berfungsi sebagai pelarut, tapi sebagai katalis. Asam inilah yang memaksa molekul-molekul Fa untuk terbangun dan mulai berpolimerisasi, yaitu bergandengan tangan membentuk rantai polimer yang panjang, sekaligus secara agresif mencari celah untuk mengikatkan diri pada kepingan-kepingan lignin yang acak tadi. Jadi, setelah 1 jam penuh diaduk dan dipanaskan, cairan di dalam reaktor berubah menjadi resin mentah LFA. Namun cairan kental ini kan campuran dari berbagai hal ya. Ada resin yang sudah jadi, ada molekul yang gagal bereaksi, dan air. Disinilah bagian yang sangat menarik. Betul, proses pasca memasaknya. Untuk memisahkan bahan yang benar-benar bereaksi dari bahan buangan, peneliti mencuci resin mentah ini dengan air. Proses yang mereka sebut fraksinasi. Sebentar, mencuci bakal lem dengan air, bukannya itu langkah yang agak aneh? Kalau saya bikin adonan lem atau resin, menyiramnya dengan air rasanya justru bakal merusak semuanya dan membuatnya larut tak karuan. Memang terdengar berlawanan dengan intuisi, tapi di dunia polimer, kelarutan adalah alat diagnostik utama. Dengan mencucinya menggunakan air, mereka memaksa material itu untuk mengungkapkan sifat aslinya. Proses pencucian ini secara alami membelah resin menjadi dua kelompok. LFAI dan LFAS. Benar. Kelompok pertama adalah LFAI, singkatan dari insoluble atau tidak larut dalam air.
LFAI ini mengendap menjadi padatan dan menyumbang sekitar 29,4% dari total massa awal. Kelompok kedua adalah LFAS, singkatan dari soluble. Ini adalah bagian dari resin yang larut ke dalam air cucian, jumlahnya sekitar 12,9%. Lalu sisanya kemana? Sisanya yang hilang adalah air murni dan cairan Fe bebas yang gagal bereaksi sama sekali dan hanyut terbawa. Pemisahan ini melahirkan teka-teki baru bagi penelitian. Mereka punya dua fraksi, yang satu padat dan yang satu larut air. Pertanyaannya, potongan balok puzzle lignin yang acak tadi lari kemana? Apakah dia bersembunyi di fraksi padat atau terseret ke fraksi yang larut air? Karena lignin itu bentuknya terlalu kompleks untuk sekedar ditimbang, mereka bertindak seperti detektif molekuler. Mereka menggunakan analisis kimia basah. Untuk melacak apa yang disebut kelompok metoksil. Tepat. Juga bayangkan, metoksil ini seperti sidik jari kimia atau semacam alat pelacak GPS alami. Kelompok metoksil ini secara eksklusif cuma dimiliki oleh struktur lignin dan sama sekali tidak ada pada molekul LFAI. Jadi dengan melacak metoksil, kita tahu di mana ligninnya berada. Pelacakan metoksil ini pasti kasih gambaran yang sangat jernih ya tentang pergerakan material di dalam reaktor. Melalui penghitungan metoksil ini, datanya menunjukkan bahwa fraksi padat LFAI didominasi oleh lignin. Kandungannya mencapai 85%. Besar sekali. Sementara fraksi LFAS yang larut dalam air cuma mengandung 44% lignin. Jadi jika kita tarik mundur dan menghitung total lignin awal yang dimasukkan ke dalam panci laboratorium, 82% dari seluruh massa lignin tersebut berhasil masuk ke bagian padat yang tidak larut. Sedangkan 18% sisanya menyeberang ke bagian yang larut. Lignin jelas lebih suka membentuk material yang kedap air. Tapi tunggu, ada satu angka dari eksperimen ini yang bikin saya terhenti. Kita lihat data bahwa sisa massa yang hilang saat pencucian itu cukup besar. Kalau kita hitung total efisiensi reaksi dari furfuryl alkohol atau Fa yang dituangkan pada menit pertama, ternyata cuma sekitar 22% saja yang berhasil menyatu menjadi tulang punggung polimer di kedua fraksi resin tersebut. Betul. Sebanyak 78% cairan Fa gagal menemukan pasangan reaksinya, tidak berubah jadi polimer, dan pada akhirnya terbuang sia-sia saat dibilas dengan air. Secara skala industri, ini pukulan telak. Anda nggak mungkin menjalankan pabrik pembuatan lem di mana hampir 80% bahan baku mahal Anda tumpah ke selokan pembuangan setiap kali produksi. Kesimpulan Anda menyorot inti dari tantangan rekayasa biomaterial ini. Fakta bahwa 78% Fa terbuang membuktikan betapa sulitnya menjinakkan struktur lignin teknis yang kacau itu. Lalu bagaimana solusinya? Untuk bisa memperbaiki angka efisiensi yang rendah ini di masa depan, para ilmuwan tidak bisa sekedar mengubah suhu reaktor atau menambah waktu mengaduk secara membabi buta. Mereka harus tahu persis bagaimana molekul Fa dan lignin ini saling berpegangan tangan. Jika mereka bisa melihat titik lemah tempat gagalnya ikatan terjadi, mereka bisa merancang katalis baru untuk memaksa 78% bahan baku yang terbuang itu agar ikut bereaksi. Mereka perlu memetakan kerangka atomnya. Ya, tapi memetakan kerangka atom dari benda cair yang hitam dan lengket itu luar biasa sulit. Mikroskop elektron tercanggih pun akan kesulitan melihat struktur polimer yang saling tumpang tindih. Sebagai gantinya, mereka menggunakan alat pemindai resonansi magnetik nuklir tingkat lanjut. Varian 2D HSQSI NMR dan 31P NMR. Tepat. Kalau kita pikir-pikir, cara kerja alat ini sangat mirip dengan mesin MRI di rumah sakit ya. Cuma bedanya, alih-alih mendeteksi jaringan otot atau tumor di dalam tubuh manusia, mesin MRI molekuler ini mendeteksi resonansi medan magnet dari kerangka karbon dan hidrogen di dalam resin. Dan ketika tim peneliti memasukkan sampel LFA mentah ke dalam mesin NMR ini dan menyandingkannya dengan peta struktur lignin asli sebelum dimasak, layar monitor menunjukkan perubahan yang radikal. Apa yang mereka lihat? Spektrum HSQ, yang pada dasarnya adalah peta topografi molekul dengan puncak-puncak kontur, kayak peta pegunungan gitu, menampilkan 10 puncak baru dan 1 klaster puncak baru yang sebelumnya tidak pernah ada. 10 puncak baru ini adalah bukti visual definitif. Bukti tak terbantahkan bahwa ikatan kimia silang antara struktur lignin dan Fa benar-benar terbentuk di tengah suhu panas asam tersebut. Tapi melihat peta topografi yang dipenuhi puncak kontur itu pasti memusingkan. Pertanyaan besarnya kan, di blok mana tepatnya ikatan itu terjadi?
Logika saya mengatakan karena lignin punya begitu banyak rantai samping panjang yang menjuntai keluar dari struktur utamanya, rantai panjang itu pasti yang paling rentan untuk diserang. Karena paling mudah dijangkau. Betul, diikat oleh Fa karena ada di luar. Logika itu sangat masuk akal. Tapi alam seringkali bekerja di luar dugaan kita. Hal yang menakjubkan di sini adalah data NMR justru mengungkapkan bahwa polimerisasi silang pada rantai samping lignin sangatlah terbatas. Alih-alih menyerang ujung-ujung rantai yang menjuntai bebas, reaksi Fa justru menembus masuk dan menyerang tepat di jantung molekul lignin, Langsung ke intinya. yaitu pada struktur cincin aromatiknya secara spesifik di titik yang disebut posisi 5 dan juga pada gugus hidroksil fenoliknya. Penemuan ini membalikan banyak asumsi awal. Reaksi tidak terjadi di dahan pohonnya, melainkan langsung memaku batangnya. Penemuan titik posisi 5 ini ibarat menemukan pintu masuk rahasia di sebuah benteng yang kelihatannya nggak bisa ditembus. Mari kita bedah lebih pelan 3 bentuk ikatan utama yang diwakili oleh 10 puncak baru di layar NMR tadi. Ikatan pertama disebut struktur aromatik terkondensasi. Ya, pada dasarnya, rantai polimer Fa yang panjang itu mengikatkan dirinya langsung ke atom karbon spesifik di posisi 5 pada cincin aromatik lignin. Ikatan ini membentuk semacam jembatan metilen permanen. Bagaimana peneliti bisa seyakin itu? Mereka tahu ini terjadi karena data pemindai 31 pNMR memperlihatkan lonjakan tajam pada rasio molekul fenolik yang terikat kuat di posisi 5 dan mengorbankan jumlah fenolik bebas yang terus menurun. Oke, itu ikatan pertama, lalu kita masuk ke ikatan kedua, yang secara struktural paling elegan tapi juga kompleks. Struktur aryl ether. Untuk memvisualisasikan ini, kita harus fokus pada atom oksigen yang berada di gugus hidroksil fenolik lignin. Atom oksigen ini bertindak sebagai sebuah nukleofil. Betul sekali. Dalam bahasa kimia organik, nukleofil adalah entitas yang sangat kaya akan elektron dan terus-menerus memburu titik-titik bermuatan positif di sekitarnya untuk diserang. Coba bayangkan, nukleofil ini seperti sebuah tangan yang menangkap. Di dalam reaktor asam bersuhu 50 derajat tadi, rantai polimer Fa mengalami tekanan. Panas dan asam memaksa struktur cincin furan dari Fa itu terbuka secara paksa. Titik lemah itu mengulurkan tangan yang menangkap, menyergap gamma diketon yang terbuka, dan zap, terbentuklah ikatan aryl ether yang sangat solid. Di dalam jurnal, peneliti memetakan manuver ini ke dalam model M5 hingga M8. Ikatan ether spesifik inilah, jangkar molekuler yang kuat ini, yang pada akhirnya menjelaskan mengapa sebuah kursi kayu lapis tidak hancur saat Anda menaruh beban berat di atasnya. Pemahaman spasial yang bagus dari Anda. Proses penangkapan inilah yang memberikan kekuatan tarik pada material akhir. Lalu untuk ikatan ketiganya? Terakhir, kita punya ikatan ketiga, yaitu struktur ester. Lignin kan secara alami punya gugus asam karboksilat di permukaannya. Di tengah kondisi campuran asam yang hangat, gugus asam milik lignin ini bergesekan dan bereaksi langsung dengan gugus hidroksil yang terletak di ujung-ujung rantai Fa. Eksperimen ini mengkonfirmasi pembentukan ikatan ester secara tidak langsung ya? Betul. Dengan melihat penurunan drastis pada jumlah gugus asam karboksilat atau COOH di fraksi LFAI bila dibandingkan dengan lignin mentah. Gugus-gugus COOH itu menghilang karena mereka telah dikorbankan untuk membentuk ikatan jembatan ester. 3 ikatan utama, aromatik terkondensasi di posisi 5, aryl ether dari serangan nukleofil, dan jembatan ester. 3 pahlawan tingkat atom yang menyatukan limbah cair yang menjijikan ini menjadi kandidat material masa depan. Namun, ada satu hal lagi dari jurnal ini yang masih mengganggu pikiran saya. Tentang apa? Sebuah paradoks kelarutan. Kembali ke bagian saat peneliti mencuci resin dengan air. Logika awam saya mengatakan kalau suatu bongkahan material hancur dan larut ke dalam air cucian, seperti fraksi LFAS, itu pasti karena ikatannya gagal terbentuk, rapuh, atau kepingan polimernya terpecah belah menjadi ukuran kecil. Lem industri yang bagus tentu pantang larut dalam air. Nah, ini adalah salah satu temuan paling kontraintuitif dari seluruh riset ini. Kita emang cenderung berasumsi bahwa larut berarti lemah. Tapi ketika peneliti menganalisis fraksi LFAS yang larut dalam air ini pakai alat NMR, kuantifikasi data HSQC menunjukkan realitas yang sangat berbeda.
Tingkat ikatan silang atau kepadatan cross-linking antara potongan lignin dan polimer VOA di dalam fraksi LFAS justru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi padat LFAI. Wow, lebih tinggi. Terlebih lagi, fraksi yang larut ini menyimpan rantai polimer POA dalam jumlah yang sangat masif. Jadi, mada itu bukan hancur karena ikatannya lemah. Dia tetap terikat dengan sangat kompleks, cuma sifat kimianya yang berubah. Tepat sekali. Fraksi LFAS ini larut bukan karena strukturnya terburai, melainkan karena tingginya dominasi rantai PFA itu sendiri, dan padatnya ikatan aryl ether yang baru saja kita bahas. Karakteristik gabungan ini punya afinitas atau daya tarik kimiawi yang sangat tinggi terhadap molekul air. Paradoks kelarutan ini memberi kita pelajaran penting dalam ilmu material. Bahwa jumlah ikatan yang padat tidak secara otomatis menjamin ketahanan suatu material terhadap air ya? Betul, sifat bawaan dari molekul yang diikat dan jenis jembatan yang menghubungkannya punya suara penentu. Jadi, apa arti dari semua informasi padat ini untuk Anda? Kita telah menempuh perjalanan jauh dari tong limbah cairan-cairan hitam, menyusuri proses pencucian air, hingga mengamati serangan nukleofil di layar mesin NMR. Jika Anda membayangkan masa depan, di mana peradaban kita benar-benar terbebas dari rantai minyak bumi, solusi nyata tidak akan datang cuma dari sekedar menemukan getah alami atau menanam lebih banyak pohon. Solusinya terletak pada rekayasa jabat tangan antar molekul. Cincin aromatik, para peneliti di seluruh dunia kini punya peta jalan yang terang benderang. Mereka tidak lagi menebak-nebak rasio bahan. Di masa depan, mereka bisa menciptakan katalis khusus yang menargetkan posisi 5 ini secara langsung, memaksa sisa bahan baku Fa yang 78% terbuang tadi untuk ikut bereaksi. Dari efisiensi 22%, mereka bisa mendorongnya mendekati 100%. Kita sedang melihat embrio dari material tanpa limbah. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, penelitian yang dipublikasikan di Materials ini adalah sebuah fondasi teknis menuju transisi peradaban. Selama ratusan tahun, model industri kita bersifat ekstraktif dan linier. Kita menebang, kita merebus, kita membuang limbahnya ke sungai, dan kita membakarnya, sehingga mencemari udara. Lignin teknis ini hanyalah satu contoh dari jutaan ton produk sampingan industri yang dipandang sebelah mata. Benar. Dengan memahami secara presisi bagaimana struktur kacau ini merespon lingkungan asam dan molekul spesifik, kita punya alat berat intelektual untuk memutar balik roda limbah tersebut. Kita bisa mengubah produk sisa yang dibuang menjadi produk fungsional dengan spesifikasi setara atau bahkan melampaui kemampuan produk turungan minyak bumi. Mengubah kekacauan di tingkat atom menjadi kekuatan struktural peradaban itu adalah pencapaian yang luar biasa. Coba renungkan hal ini sejenak. Ilmu pengetahuan modern baru saja membuktikan sesuatu yang sangat luar biasa dari dalam laboratorium mereka. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan teknologi resonansi magnetik, kita bisa memetakan dan menjinakkan struktur molekul paling kacau sekalipun dari limbah kotor industri kayu. Untuk menggantikan racun. Ya, mereka bisa memaksanya berubah menjadi pengganti lem beracun masa depan. Ini tentu bikin kita harus bertanya-tanya, produk limbah industri raksasa apa lagi di luar sana yang saat ini sedang berserakan di sekitar kita? Sesuatu yang selama puluhan tahun ini kita sebut murni sebagai sampah yang tidak berguna. Padahal material itu sebenarnya cuma duduk diam di sana, menyimpan energi laten, menunggu peradaban kita menemukan kunci reaksi molekuler yang tepat untuk membuka potensinya menjadi material penopang masa depan kita. Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Membangun masa depan pasca karbon memang menuntut kita untuk memahami sistem yang luar biasa rumit, tapi dengan membedahnya selapis demi selapis, kita bisa melihat bahwa jalan keluarnya kadang sudah menggenang di halaman belakang industri kita. Tetaplah bertanya, tetaplah kritis terhadap segala sesuatu yang Anda sentuh, dan yang paling penting, teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya.